Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas PGSD 25A, mata kuliah strategi pembelajaran, dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Kami akan menjelaskan tentang pembelajaran di sekolah dasar. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nurul Aini, Trisna Puji Hidayat, Hanana Aulia, Rizka Amalia Agustina, Bayu Akbar Sulaiman, dan Putri Afriana. Pengertian dan hakikat pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam konteks sekolah dasar, pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan dasar, sikap serta keterampilan melalui kegiatan yang aktif, menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi pembelajaran itu bukan sekedar guru menjelaskan dan siswa mendengarkan, tetapi lebih ke proses saling interaksi, guru membantu mengarahkan serta siswa aktif ikut belajar. Nah, khusus di sekolah dasar, pembelajaran dibuat lebih sederhana, menyenangkan karena anak-anak lebih mudah memahami jika belajar aktif seperti melalui permainan, diskusi, atau praktik langsung. Dengan cara ini, bukan cuma pengetahuan yang berkembang, tetapi juga sikap dan keterampilan mereka. Beberapa hakikatnya yaitu, yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran lebih menekankan keaktifan siswa, seperti bertanya, berdiskusi, dan mencoba sendiri, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Materi, bahasa, dan metode belajar disesuaikan dengan usia serta kemampuan berpikir anak SD agar mudah dipahami. Yang ketiga, belajar sambil melakukan. Siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga langsung praktek, misalnya melalui percobaan, permainan, atau kegiatan nyata. Yang keempat, bersifat menyenangkan dan tidak menekan. Suasana belajar dibuat santai, tidak menegangkan sehingga siswa merasa nyaman dan lebih semangat belajar. Yang kelima, terpadu. Pembelajaran menggabungkan berbagai materi dan melibatkan interaksi antara guru dan siswa, maupun antara siswa dan siswa. Selanjutnya, kita beralih pada prinsip pembelajaran. Pembelajaran di sekolah dasar dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berpusat pada siswa, aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Prinsip ini menekankan bahwa siswa harus terlibat secara langsung dalam proses belajar melalui pengalaman nyata yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi, siswa akan lebih mudah memahami materi jika mereka belajar melalui pengalaman nyata atau terlihat langsung, terjun langsung, daripada melalui teori-teori saja. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mencapai kompetensi, mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, kebermanaan, memastikan materi relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemandirian, mendorong siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, ketuntasan fase, memastikan alur pembelajaran tuntas dalam satu fase perkembangan. Karakteristik siswa SD. Siswa sekolah dasar berada pada tahap perkembangan operasional konkret, di mana mereka belajar melalui pengalaman langsung, aktivitas nyata, dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa agar lebih efektif. Jenis-jenis karakteristik siswa yang pertama yaitu karakteristik kognitif, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah secara konkret. Yang kedua, karakteristik afektif, yaitu mencakup sikap, minat, motivasi, dan emosi dalam proses belajar. Yang ketiga, karakteristik psikomotorik, yaitu karakteristik ini berhubungan dengan keterampilan fisik dan koordinasi gerak siswa. Yang terakhir yaitu karakteristik sosial, yaitu mencakup kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan perencanaan pembelajaran. Komponen pembelajaran menurut Wina Sanjaya 2016 menjelaskan bahwa pembelajaran terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta evaluasi. Komponen-komponen ini harus dirancang secara terpadu agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Perencanaan pembelajaran
menurut Abdul Majid 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses di mana penyusunan kegiatan pembelajaran secara sistematis yang meliputi penentuan tujuan, materi, metode, media, dan penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Contohnya itu seperti menentukan tujuan, menyiapkan materi, memilih metode dan media, menyusun langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menentukan penilaian. Strategi, model, metode, dan media. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara sistematis oleh guru untuk mengorganisasikan kegiatan pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun contoh-contohnya, yang pertama, strategi ekspositori, itu guru menjelaskan materi. Yang kedua, strategi inquiry, siswa menemukan sendiri. Yang ketiga, strategi kooperatif, belajar kelompok. Yang keempat, ada strategi kontekstual, itu mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kelima, ada strategi berbasis masalah. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya, yang pertama adalah problem-based learning atau PBL, itu belajar berdasarkan masalah nyata. Yang kedua ada discovery learning, siswa menemukan konsep sendiri. Yang ketiga ada project-based learning, PJBL, belajar melalui proyek. Yang keempat ada direct instruction, guru itu menjelaskan materi secara langsung. Yang keempat ada cooperative learning atau belajar secara berkelompok. Yang terakhir atau yang kelima adalah inquiry learning, siswa itu mencari dan menyelidiki jawaban sendiri. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di sini, pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta kondisi kelas agar proses belajar menjadi lebih optimal. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, ceramah. Ceramah di sini yaitu guru menjelaskan materi secara lisan. Yang kedua, diskusi. Diskusi ini disebut siswa bertukar pendapat dalam kelompok. Dan yang ketiga ada tanya jawab atau interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, demonstrasi. Guru memperagakan suatu proses. Dan yang terakhir, penugasan. Pemberian tugas kepada siswa. Kemudian masuk pada media pembelajaran. Di sini media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran siswa dalam kegiatan belajar. Penggunaan media yang tepat dapat membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya di sini yang pertama buku atau teks. Buku, teks atau sumber belajar utama tertulis. Yang kedua adalah video pembelajaran atau penjelasan melalui video atau audio visual. Yang ketiga, alat peraga, benda nyata untuk contoh konsep. Yang keempat di sini ada gambar atau poster. Yang gambar atau poster di sini visual untuk membantu pemahaman. Yang keempat ada PowerPoint. Yang kelima di sini ada PowerPoint atau materi dan bentuk slide. Yang terakhir di sini LCD atau proyek, alat untuk menampilkan materi. Tantangan dan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar.
Zainal Arifin di tahun 2013 menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, guru sering menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan karakteristik siswa, keterbatasan waktu, serta kurangnya sumber belajar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pembelajaran untuk menilai efektivitas proses dan hasil belajar. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, serta sebagai dasar dalam memperbaiki strategi, metode, dan pelaksanaan pembelajaran agar lebih optimal.